Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan meninggikan namanya. Baik, malam ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan, karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini Engkau izinkan kami boleh kembali ada di mesbah-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terutama karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam Engkau. Kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Katakan bersama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Kau tak berikan Nyawa-Mu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, katakan Yesus, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, Berikan nyawa nyawa-Mu yang terbaik Kau beri, yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa, Kami tahu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan, amin. tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menemukan arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat nyawa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu jika Engkau tidak memberi nyawa-Mu bagi kami apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengorbanan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu bagi kami. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih-Mu, Atas Tuhan. kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku Bila Kau tak berikan nyawa-Mu, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Tuhan, yang terbaik Kau sediakan bagi kami tersedia Tuhan. bagiku. Kami bersyukur Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Permata hatiku, Glory tak ada yang dapat pisahkanku darimu. Tak ada yang dapat pisahkanku darimu, dari kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah permata hati kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah, dan semakin indah bagimu Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi naikkan pujian-Mu. Yesus, Engkaulah permata hati kami ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Hanya Engkau satu-satunya lah kami. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Engkau tak tergantikan.
semakin indah dan semakin indah bagimu. Mari naikkan ucapan syukurmu, saudara. Mari naikkan penyembahan pujianmu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih atas kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus, Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi Yesus, Yesus Engkaulah permata hati kami, kekasih hati kami dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau Selamanya kami menyatakan, selamanya di hadapan Engkau, itu yang menjadi hukuman yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Engkau yang diserahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ku membawa hatiku. ingat Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya Ini setiap hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku Tuhan. inilah persembahan Yang terbaik, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, hanya padamu Yesus. hanya kepadamu bersembah kami. Engkau pusat dari setiap penyembahan kami, ya Allah Bapa. Roh Kudus, hanya Engkau satu-satunya. Yesus, kami bawa bagimu Kami sembah Tuhan, lebih dalam kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hidup Di setiap persembahanku, inilah persembahan hanya kepadamu. untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Membawa hidupku hanya Tuhan, hanya kepadamu kami bawa setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami malam hari ini di hadapan Tuhan.
dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang lain. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kami boleh diselamatkan. Biar malam ini pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terus kirimkan kesaksian saudara ya supaya menjadi kekuatan bagi semua yang mendengarnya. Kita tanpa terasa sudah ada di awal Desember. Ya biarlah hati dan iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Akhir tahun ini kita banyak merenung dan banyak berdoa untuk memasuki tahun yang baru. Habiskan malam-malam kita jangan di tempat yang salah, tapi habiskan di hadirat Tuhan ya. Iya baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, perkenalkan nama saya Elita Christine dari Palangkaraya. Iya, selamat malam yang ada di Palangkaraya ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di hidup saya. Saya ini adalah ibu dari 3 orang anak, di mana anak saya yang bungsu bercita-cita untuk menjadi abdi negara. Pada tahun 2021 dia mengikuti berbagai rangkaian tes. Tidak henti-hentinya saya menyerahkan semua rangkaian tes itu melalui doa. Seperti yang selalu ibu ajarkan ya, untuk terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Meskipun pesertanya saat itu hampir 2.000, yang dicari hanya kurang dari 600. Dan puji Tuhan ya, atas pertolongan Tuhan anak saya lulus dalam tes itu dan menjadi abdi negara. Dan pada saat itu anak saya ditempatkan di luar daerah ya. Lagi-lagi ada pergumulan ya, mengalami masalah demi masalah. Rasanya hampir putus asa Bu. Namun ya saya tidak menyerah. Saya selalu ingat setiap pesan firman Tuhan yang ibu sampaikan ya, bahwa kita harus selalu datang pada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Masalah boleh banyak tapi tidak boleh putus asa ya Ibu ya. Saya terus berdoa berserah kepada Tuhan dalam segala pergumulan anak saya juga saya serahkan kepada Tuhan. Mengalami masalah demi masalah saya serahkan, saya berdoa. Saya sambil berdoa saya mengangkat perjamuan kudus dan saya serahkan ya seluruh kehidupan anak-anak saya itu ke dalam tangan Tuhan. Oh iya, anak saya saat itu dia bergumul ingin pindah ke Palangkaraya Bu. Saya berkata kepada anak saya bilang kepada dia, sabar ya nak. Ya, pokoknya berserah kepada Tuhan. Saya bilang serahkan semuanya. Sekali lagi saya patut bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Ya, karena pertolongan Tuhan anak saya pun akhirnya bisa dipindah ke Palangkaraya sesuai dengan kerinduan dan doa-doa ya yang kita panjatkan. Dan ya, saya saat itu berdoa, saya bernasar kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan jika anak saya dipindah ke Palangkaraya, saya akan bersaksi di mesbah doa dan di ibadah ucapan syukur di rumah saya. Ibu, saya ini seorang pendengar setia mesbah syukur dan juga mesbah doa, Sunday online dan semua khotbah-khotbah ibu itu sejak bulan Februari tahun 2021. Oh puji Tuhan ya. Dan karena saya sering mendengar khotbah-khotbah ibu, ya sehingga saya dan keluarga saat-saat ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie atas pelayanan ibu ya.
Doa kami, semoga ibu sekeluarga beserta seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur sehat selalu dan Tuhan memberkati. Mohon maaf ibu kalau ada penulisan yang salah, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa, amin 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 ya, puji Tuhan ibu. Itulah ya gunanya kita ini terus mendengar firman supaya iman kita dikuatkan dalam menghadapi masalah apapun, kita terus berserah kepada Tuhan. Karena itu saudara, saya pun tidak pernah lelah, saya pun tidak pernah berhenti untuk terus menyampaikan firman Tuhan karena saya percaya itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ibu juga luar biasa membawa persoalan anak-anak kepada Tuhan, bahkan mendorong anak untuk terus mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, selalu ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, terima kasih buat kesaksiannya, dan hari ini saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana raja menolong perempuan Sunem yang anaknya itu ya pada waktu itu mati, dihidupkan oleh Elisa. Dia tinggalkan kampung halamannya, rumahnya, karena ada kelaparan 7 tahun. Dia kembali, rumahnya sudah diambil orang, dan raja membantu mengembalikan semua yang dia punya. Ya, dan kemarin kita juga sudah membaca ya bahwa Elisa berada di Damsyik, lalu datanglah Hazael, itu adalah panglima ya Raja Aram. Dan Ben-Hadad Raja Aram sakit keras. Dan lalu dia berkata, dia suruh panglimanya Hazael pergi menemui Elisa dan bertanya apakah dia akan sembuh. Dan Elisa menjawab dia akan sembuh, tapi dia akan mati dibunuh. Dan ternyata yang membunuhnya adalah Hazael. Tuhan sudah tahu itu akan terjadi, makanya Tuhan menyatakan itu lewat Elisa, dan benar Hazael membunuh Raja Aram sehingga dia mendapatkan tahta dan dia duduk menjadi raja menggantikan Ben-Hadad. Tetapi segala sesuatu yang jahat itu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Jangan pernah menginginkan sesuatu ya dengan kekuatan sendiri, ya pasti kita akan mendapatkan ganjaran kalau kita ini jahat. Dan kita akan lanjutkan masih di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, sekarang ayat yang ke-16. Kemarin kita sudah baca, sudah sampai di sini ya. Raja Israel dan Yehuda, Yoram ya pada waktu itu adalah anaknya Yosafat. Dia dinikahkan dengan anaknya Isabel dan Ahab ya. Yosafat menikahkan anak laki-lakinya Yoram dengan anak Isabel yaitu Atalia. Sehingga itu membuat Yoram akhirnya menjadi jahat. Dia mengikuti penyembahan berhala yang dibawa oleh Atalia istrinya yaitu anak Isabel. Dan akhirnya dia jatuh saudara di dalam pemerintahannya. Lalu dia juga akhirnya dimakamkan dan naiklah anaknya Ahazia menggantikan dia saudara. Dan kita akan lanjutkan sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 25. Ahazia Raja Yehuda. Ayat 25 dikatakan, dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Jadi ada dua-duanya Yoram. Yoram anaknya ya Ahab, itu juga namanya Yoram, dia memerintah di Israel. Dan di Yehuda anak Yosafat juga namanya Yoram menjadi raja. Ayat 26, ia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, hanya setahun ya. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel, yaitu anaknya Isabel ya, dia Isabel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Ya, jadi anaknya Isabel ini Atalia. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael. Ingat Hazael Raja Aram yang membunuh Ben-Hadad ya di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ya Raja Yoram ke Yisril
supaya diobati luka-lukanya dan yang ditimbulkan orang Aram di Rama. Pada waktu ia berperang melawan Hazael raja Aram, dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisril karena ia sakit. Ya, jadi kita lihat saudara, ya pada waktu itu akhirnya Ahazia itu adalah satu-satunya anak laki-laki Yoram dari Yehuda yang masih tersisa. Walaupun dia adalah anak laki-laki bungsu, namun Ahazia menjadi raja karena semua saudara laki-lakinya ditawan dalam sebuah serangan oleh orang Filistin dan Arab, ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa ibu Ahazia itu adalah Atalia. Dia adalah anak perempuan Ahab dan Isabel, mantan raja dan ratu Israel, dan cucu Omri, ya ayah yang pendahulu itu adalah Ahab. Kejahatan Ahab dan Isabel itu menyebar ke Yehuda melalui anaknya yaitu Atalia. Sangat mengerikan saudara, ketika kita menjadi orang tua yang berdosa, maka kita juga akan melahirkan anak-anak yang ikut berdosa karena mereka mewarisi ya semua dosa-dosa orang tua. Dan pada akhirnya saudara dikatakan Atalia menghancurkan Israel karena dia membawa penyembahan berhala, ya, dan akhirnya dia mempengaruhi seluruh orang Israel untuk menyembah berhala. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita masuk 2 Raja-Raja pasal yang ke-9. Yehu menjadi raja Israel, pasal 9 ayat yang pertama. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan janganlah berlambat-lambat. Yehu menjadi raja atas Israel, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi. Ya, lalu dia berkata, ya kamu pergi, isilah buli-buli dengan minyak, ya pergilah ke Ramot Gilead, dan di sana carilah ya orang yang bernama Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah dia, ajaklah dia, ya lalu tuangkan minyak urapan ke atas kepalanya dan katakan bahwa Tuhan sudah mengangkat engkau menjadi raja atas Israel. Lalu dia bilang, kamu cepat-cepat pergi, lari dari situ, jangan berlambat-lambat. Ya, saudara, Elisa sudah menubuatkan bahwa banyak orang akan dibunuh ketika Yehu menjadi raja. Ya, oleh sebab itu Elisa menasihatkan nabi muda ini agar keluar dari wilayah itu segera. Setelah Elisa menyampaikan pesannya, ya, karena Yehu ini dari zaman Elia dulu pun sudah dinubuatkan, ya. Elia itu sudah menubuatkan dari 1 Raja-Raja, ya, ayat yang pasal yang ke-19 itu sudah dinubuatkan bahwa Yehu ini akan menjadi raja dan dia akan membantai, membunuh banyak orang. Makanya Elisa berkata kepada nabi itu, sesudah kamu mengurapi dia menjadi raja, lari cepat, jangan berlambat-lambat. Ya, karena itu Elisa menyampaikan pesan itu ya sebelum dia juga dibantai. Jadi tindakan-tindakan Yehu itu sangat keras karena dia memburu kerabat dan teman-teman Ahab. Tetapi penyembahan Baal yang sudah tidak terkendali sebenarnya yang menghancurkan bangsa Israel. Jadi kalau memang Israel ingin bertahan hidup, para pengikut Baal itu yang harus dilenyapkan, saudara. Ya, dan dikatakan ayat 4, lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesan yang kubawa untukmu. Ya, panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima.
Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, ya, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Saudara, ya, kita lihat di sini bahwa nanti, ya, Yehu itu dipakai Tuhan untuk membalaskan, ya, murka Tuhan. Ingat zaman perjanjian lama, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Jadi ya Tuhan mengurapi Yehu, dikatakan, dan dia akan membunuh semua keluarga Ahab, ya. Bahkan dikatakan karena membalaskan atas dosa Isabel, dia sudah membunuh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, ya, dan semua darah hamba Tuhan yang tertumpah. Isabel membunuh banyak sekali nabi-nabi pada zaman itu. Dan ingat, Tuhan sudah berkata, ya, aku tidak akan menimpakan hukuman ini kepada Ahab ketika di zamannya, tetapi pada zaman anaknya nanti keluarganya akan dibunuh. Ya, itu sudah disampaikan oleh Elia zaman ketika Elia masih hidup, saudara. Ya, makanya Yehu ini dipakai Tuhan sebenarnya, ya, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Semua orang yang berbuat jahat telah membunuh nabi-nabi itu pun dihabiskan, ya. Dan Tuhan berkata bahwa beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dengan demikian aku akan membalaskan, ya, kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ayat yang ke-8, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan menyiapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisril dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Ya, saudara, ya, kita lihat apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu pasti terjadi. Ingat kejahatan Isabel membunuh Nabot yang punya kebun anggur demi dia mendapatkan nafsu suaminya untuk memiliki sebidang tanah. Ya, dia membiarkan, ya, Nabot akhirnya di mayatnya dijilat anjing darahnya. Dan Tuhan berkata juga itu akan terjadi, dan sekaranglah waktunya, ya, pembalasan itu dan digenapi semua yang difirmankan Tuhan. Di zaman perjanjian lama, ya, semua kejahatan itu akan terbalas. Bahkan sekarang pun ingat, Alkitab berkata apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Karena itu berhati-hatilah, saudara, ya. Lalu nabi itu lari. Ketika dia habis selesai mengatakan nubuatan itu, Elisa berkata, segera kamu lari. Ayat 11. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, dusta. Cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, beginilah dikatakannya kepadaku, demikian firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu raja, Yehu raja. Karena pada zaman dulu memang yang bisa mengurapi orang menjadi raja itu adalah nabi Tuhan, saudara, ya. Jadi apa yang dikatakan nabi mereka harus menuruti. Ayat 14, demikian Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel, ya, menghadapi Hazael raja Aram. Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisril supaya luka-lukanya diobati. Yoram anaknya
Ahab yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael. Ya saudara, kita melihat ya pernyataan Elisa menggenapi nubuatan Elia yang dibuat 20 tahun sebelumnya bahwa seluruh keluarga Ahab akan dibunuh. Itu ada di 1 Raja-Raja 21. Ya, di sana dikatakan kematian Isabel juga sudah diramalkan oleh Elia dan diuraikan ya, Isabel akan dimakan anjing. Ayat ya dikatakan, kita melihat tadi ya bagaimana akhirnya ya Tuhan itu menggenapi semua yang difirmankannya. Dinasti Ahab akan berakhir sama seperti dinasti Yerobeam dan dinasti Baesa. Ya, Ahia menubuatkan akhir dari dinasti Yerobeam dan ini digenapi oleh Baesa, Nabi Yehu, bukan Raja Yehu. Ya, saudara, kita melihat ya zaman dulu memang diturunkan, raja turunkan kepada anak. Ya, di Israel seperti itu ya, Tuhan itu bekerja saudara. Makanya dinasti ya memang tahta itu diturunkan kepada anaknya. Dan kemudian meramalkan akhir dari keluarga Baesa dan ini juga digenapi. Karena itu akhir keluarga Ahab sudah pasti ya, Elisa sudah meramalkannya dan Allah membuat hal itu terlaksana. Jadi perhatikan saudara ya, ketika ya Tuhan sudah menyatakan itu pasti akan digenapi, tinggal menunggu waktunya. 20 tahun kemudian apa yang dinubuatkan Elia, ya dia berkata tentang kematian dan kehancuran keluarga Ahab, itu terjadi di zaman Elisa 20 tahun kemudian. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Ingat dari malam ini apa yang kita bisa pelajari, kejahatan, ya apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Makanya hati-hati, orang tua jangan berbuat jahat karena bisa anak-anakmu yang akan kena kutuk itu di kemudian hari kalau dia tidak bertobat. Makanya mari kita jaga langkah hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, minta ampun dosa-dosa dari zaman dahulu supaya itu tidak akan menjadi kutuk. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lihat kebenaran firman Tuhan, kami dapat belajar tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, bahkan anak cucu kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahwa hidup kami senantiasa Tuhan dalam kebenaran. Kami mohon pengampunan atas segala dosa, pemberontakan baik di masa lalu maupun yang kami lakukan, kami mau bertobat. Biarlah hidup kami, keluarga, keturunan, anak cucu kami semuanya mendapat damai sejahtera dari Tuhan dan bukan kutuk atau hukuman. Kami berdoa Bapa hari-hari ini bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan di hari-hari terakhir, bahkan di penghujung tahun 2023 ini. Kami mau introspeksi diri. Apa yang sudah kami lakukan di tahun ini, biarlah semuanya Tuhan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Bahkan apa yang akan terjadi di tahun depan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Engkau yang teguhkan dan pegang kendali atas hidup kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh hidup dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan, keluarga demi keluarga yang rindu dipulihkan. Pulihkan setiap suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat. Tuhan, pulihkan keluarga besar kami agar kami semua boleh mendapatkan Tuhan perkenanan dan berkat-berkat dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa yang ingin bertobat. Lepaskan Tuhan setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Kami berdoa lepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa hidup kami dimerdekakan dari ketakutan, kecemasan, Tuhan segala hal-hal yang tidak berkenan, intimidasi iblis kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap kami Bapa yang terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan juga lepaskan. Berikan Tuhan boleh mereka mengalami kemerdekaan keuangan di dalam Tuhan, agar kami semua boleh senantiasa melakukan Tuhan, bahkan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang.
Yang mencari pekerjaan Tuhan pertemukan yang terbaik. Yang ingin menjual aset juga semua Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan Engkau terus memberkati keluarga demi keluarga yang sedang hancur dalam rumah tangga pernikahan. Tuhan pulihkan kembali. Berkati Bapa agar setiap orang boleh bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Kami berdoa jauhkan dari segala Tuhan kekacauan, pertikaian, kerusuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hanya damai sejahtera Kristus yang ada di atas bangsa kami. Di tahun-tahun politik yang memanas ini, biarlah nama Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pegang kendali Bapa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan sudah pilih seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa kami. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah Bapa. Bahkan orang-orang berbalik kepada kebenaran, meninggalkan dosa, bahkan membuka hati bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur malam ini. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.